Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Fernisa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Saya Puja Dwi Fitri. Kali ini kita akan berbincang santai bersama Kaprodi Kriminologi dan Sekretaris Prodi Kriminologi Universitas Islam Riau. Di samping saya sudah hadir Bapak Fakri Usmita M.Krim, dan di sebelahnya sudah ada Bapak Riki Novarizal M.Krim. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Pak kegiatannya selama pandemi ini Pak? Bapak dulu. Oh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama pandemi ini dari sekitar Februari hingga bulan sekarang Juli, kegiatan kita memang sedikit ada relaksasi jadi tidak seperti kondisi normal. Ada penyesuaian terkait kegiatan akademis di kriminologi sendiri. Oke. Kalau dari Bapak Riki sendiri? Ya hampir sama lah gitu ya, karena memang situasi COVID ini memaksa kita untuk agak lebih banyak beraktivitas pertama mungkin ya di awal-awal dulu di rumah gitu ya. Mungkin setelah itu baru beberapa bulan terakhir lah agak sedikit longgar situasinya sehingga bisa juga beraktivitas di kampus. Namun perkuliahan yang dulunya mungkin di kelas ya, kalau sekarang kita menggunakan sistem daring. Hampir semua lah di dunia pendidikan, dari SD, SMP, SMA sampai ke perkuliahan pun, sampai ke dunia kerja pun semuanya menggunakan sistem daring gitu. Jadi terpaksa kita harus mengikuti situasi gitu. Betul sekali Pak. Gini nih Pak, sebelum kita bertanya lebih jauh, kita ingin mengenal lebih lanjut nih Pak. Bapak kan Kaprodi dan selaku Sekretaris Prodi, bagaimana sejarah kriminologi di universitas ini Pak? Bapak dulu jawab. Kriminologi di Universitas Islam Riau itu pertama kalinya itu 2005 ya. Angkatan pertama itu 2005, artinya sudah sekitar 15 tahun kriminologi Universitas Islam Riau. Jadi diinisiasi oleh Pak Dr. Syahrul Akmal-Latif dan rekan-rekan hingga sekarang. Sudah banyak alumni kita. Dari kriminologi ini. Oh begitu ya Pak. Sudah sangat lama juga ya Pak. Ya, di Pulau Sumatera hanya kita kriminologi. Iya. Kita merupakan program studi kedua setelah Universitas Indonesia. Akreditasinya Pak sudah ayo Pak. Untuk sekarang akreditasi kita masih B. Insya Allah doakan semua kita bisa menjadi yang terbaik. Kalau menurut Bapak Riki, apa sih Pak kriminologi itu sendiri? Kriminologi itu sendiri ya sesuai dengan istilahnya ya, kalau kita pahami bersama tentang kriminal ya, artinya berkaitan tentang kejahatan. Nah, dalam kriminologi itu ya yang dipelajari adalah bukan ilmu kejahatan, tapi ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Bagaimana kejahatan itu bisa hadir, bisa muncul, apa sebabnya dan apa akibatnya, dan bagaimana cara penanganannya, gitu kan? Nah, itulah yang dipelajari dalam kriminologi. Ya, karena banyak sekali ya Pak kejahatan di Indonesia. Itu hampir semua elemen dalam kehidupan kita ini kejahatan itu hadir gitu ya. Karena memang ya kalau seperti yang kita ketahui bersama lah, dalam agama Islam pun ada dibahas tentang neraka dan surga. Nah, artinya ini kan kalau secara filosofi kejahatan itu juga tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita gitu. Nah, mungkin luar biasa
kita bisa lihatnya bagaimana kejahatan di dalam kehidupan kita, bisa lihat seperti itulah. Ya, jadi sangat penting sekali ya Pak memahami ilmu kriminologi ini. Tentu. Kalau menurut Bapak sendiri, karakteristik dari kriminologi itu sendiri gimana Pak? Ya, kriminologi ini punya 4 bahasan utama, yaitu tentang perilakunya seperti yang telah disebutkan oleh Pak Riki. Perilakunya, terus kemudian pelakunya, selanjutnya ada korban, dan ada reaksi sosial. Nah, kriminologi membahas tentang itu. Itu yang menjadi karakter atau pembeda kriminologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Kita membahas dari empat aspek itu. Terus apa nih Pak bedanya ilmu kriminologi dengan ilmu hukum? Oh ya, menarik sekali, pertanyaannya bagus. Perbedaan kita dengan ilmu hukum, kalau ilmu hukum itu membahas permasalahan kejahatan dari sisi aspek hukum pidana, hukum formal ya. Sementara kita di kriminologi tidak hanya membahas dari hukum pidana, tidak hanya membahas dari aspek formalnya, tapi juga kita membahas dari hukum sosial, norma sosial, norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Itu perbedaannya. Gitu ya, Pak. Jadi ada aspek sosiologisnya lagi. Iya, lebih mementingkan sosial ya Pak daripada Iya. Kalau menurut Bapak Riki gimana Pak? Ya mungkin itu juga banyak pertanyaan yang muncul ya, kenapa kriminologi itu adanya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kenapa tidak di Fakultas Hukum? Karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Fahri tadi bahwa kriminologi itu tidak hanya bicara aturan. Nah, kalau hukum itu selama ada aturan dan sudah disepakati oleh masyarakat dan dilanjutkan oleh pemerintah, itu kan sudah dalam bentuk aturan, kalau kita pahami adalah hukum gitu ya. Sementara kalau kriminologi itu tidak hanya dalam bentuk aturan yang sudah tertulis, tetapi juga membahas tentang aturan yang belum tertulis. Seperti kalau misalkan kita bicara kalau sekarang kita mungkin membahas tentang yang lagi viral nih, artis yang tertangkap di Medan terkait kasus prostitusi. Nah, memang ini kasus yang menarik gitu ya kalau kita bicara kriminologi dengan hukum gitu. Kalau hukum yang diangkat adalah kasus pornografinya atau prostitusinya, gitu ya. Kalau pada kasus yang terjadi, ya biasanya gitu ya, kalau dalam aturan hukumnya yang menjadi tersangkanya adalah si penjual, mucikari kalau bahasa istilah kitanya gitu ya. Sementara kalau bagi penggunanya gitu ya, kalau yang juga dijual gitu ya, yang juga perempuannya gitu, itu kan nggak kena secara hukum. Namun dalam kriminologi itu terlihat bahwa ada sesuatu yang salah, ada yang menyimpang di masyarakat kita. Nah, hukum situ ada perbedaan antara hukum dan kriminologi. Nah, kalau hukum ya sesuai dengan aturan. Nah, ada aturannya, ada undang-undangnya, dilaksanakan. Nah, kalau misalkan kita tidak hanya kepada mucikarinya, tetapi kepada orang yang menawarkan, orang yang melakukan gitu ya, kegiatan prostitusi itu juga adalah perilaku yang salah. Begitu ya. Lalu apa saja nih Pak tantangan pembelajaran prodi kriminologi di masa pandemi ini Pak? Tantangannya sendiri bagi dosen. Ya kalau ini saya bantu Pak ya. Kalau untuk selama masa pandemi ini ya mungkin hampir semua tenaga pendidik juga mengalami kesulitan lah gitu ya untuk masalah proses pembelajaran, tidak hanya kepada guru tapi juga kepada murid maupun mahasiswa gitu. Namun kita tidak bisa mengalah gitu ya terhadap situasi ini,
karena sekarang juga kita dibarengi dengan teknologi yang sudah bisa membantu kita untuk membantu dalam proses belajar mengajar gitu ya. Apalagi kalau sekarang ya banyak media yang bisa digunakan, berbagai media lah gitu ya yang bisa dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Itu. Menurut Pak Fakri, apa saja prospek kerja lulusan kriminologi sendiri? Ya, prospek dunia kerja kriminologi, alumni kriminologi saya pikir sangat luas ya, karena hampir semua aspek kehidupan manusia itu ada unsur kriminologisnya gitu, ada menjadi bagian dari kajian kita. Jadi alumninya bisa tersalurkan di perbankan, analisis keamanan gitu ya, pekerja sosial, jadi banyak yang bisa menjadi lapangan, menjadi tempat penyaluran alumni kita di lembaga pemasyarakatan, di departemen hukum dan HAM banyak. Baik sekali Pak. Luas, sangat luas. Yang Bapak ketahui yang lulusan kriminologi ini Pak sudah bekerja di mana Pak? Lebih banyaknya ke arah mana? Kita karena alhamdulillah sudah bekerja sama dengan Departemen Kementerian Hukum dan HAM, jadi beberapa alumni kita ada diterima di sana. Ada juga di Badan Pengawas Obat dan Makanan, itu ada. Badan Narkotika juga ada, Badan Narkotika Nasional juga ada alumni kita. Oh, sudah sangat mengesankan ya Pak. Di perbankan ada juga, di perbankan sebagai analis keamanan ya. Ya Pak. Menurut Bapak bagaimana nih pandangan kriminologi dalam menanggapi meningkatnya angka kejahatan nih Pak di masa pandemi, karena kan ekonomi semakin menurun. Jadi gimana nih Pak? Ya, sebenarnya belum ada penelitian yang rigid tentang hubungan antara pandemi dengan peningkatan angka kejahatan. Mungkin itu karena persepsi kita aja ya, mungkin karena saat ini perhatian kita ke arah sana. Jadi ketika perhatian kita ke arah sana ya otomatis apa yang terlihat ya wah jadinya gitu. Jadi ya, padahal bisa saja itu biasa aja peningkatannya, linear saja gitu. Tapi ketika perhatian kita fokus ke situ, maka kita melihat, wah ada apa nih? Kita kaget-kaget. Yang selama ini kita tidak memperhatikan permasalahan sosial, kemudian kita melihat tiba-tiba kita melihat permasalahan sosial, oh kok begini? Jadi kemudian kita kaget. Jadi sebenarnya secara ilmiah ya belum ada hubungan, belum terbukti secara ilmiah ada hubungan antara pandemi dengan peningkatan kejahatan. Begitu ya Pak. Kalau menurut Pak Riki sendiri? Ya hampir sama gitu ya dengan Pak Fahri, karena memang kalau kejahatan ini kalau kita bicara kejahatan ini bukan dari sekarang gitu ya, bukan di masa COVID aja, tetapi sebelumnya juga sudah banyak tingkat kejahatan juga meningkat, bentuk kejahatan juga bermacam-macam gitu ya. Nah memang di masa COVID ini seperti Pak Fahri bilang tadi, perhatian kita agak sedikit diarahkan gitu ya dengan masalah-masalah sosial, dengan banyaknya problem-problem terjadi di masyarakat yang memang harus kita pikirkan bersama gitu. Ya memang pada beberapa waktu yang lalu ada kebijakan dari pemerintah untuk membebaskan gitu ya beberapa warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan kebebasan dengan syarat. Memang kebijakan itu salah satu kebijakan yang memang ada yang pro, ada yang kontra. Mengapa kalau bahasa kita narapidana gitu, tapi kalau bahasa sebenarnya warga binaan. Mengapa warga binaan ini dibebaskan di masa COVID ini? Tentu nanti tingkat kejahatan akan meningkat. Belum tentu gitu ya. Ya kita hanya mungkin pada satu kasus ada gitu ya, ada satu kasus ataupun beberapa kasus yang terjadi
warga binaan yang sudah diberi kesempatan untuk bebas melakukan kejahatan kembali. Namun yang bebas ini kan ya bisa kita lihat seperti Pak Fahri bilang tadi, belum ada penelitian yang membuktikan. Yang bebas ini kan bukan 1-2 orang juga, ribuan. Nah yang tertangkap ini 1-2 orang. Namun 1-2 orang ini menjadi warna yang mempengaruhi kawan yang lain juga gitu kan. Nah ini mungkin perlu pembuktian yang akurat jika di masa COVID-19 ini juga berpengaruh pada tingkat tingginya kejahatan. Memang bisa kita asumsikan, namun kalau bagi kita orang akademisi ini harus dibuktikan dengan penelitian. Tidak bisa, harus bisa. Oh, tidak bisa. Ini pertanyaan terakhir Pak untuk Bapak dua-duanya. Apa yang menjadi harapan untuk kemajuan prodi kriminologi ke depannya, baik bagi kalangan pengajar, mahasiswa yang ingin bergabung saat ini, Pak? Apa harapannya? Ya, terima kasih. Harapan pribadi ya, harapan kepada kawan-kawan pengajar, ya jangan puas ya dengan keilmuan yang ada, tetap menambah keilmuannya. Mahasiswa begitu juga, jangan terlalu terlena dengan belajar dari rumah ya, tetap terus menambah, jangan bosan menambah ilmunya. Bagi yang ingin masuk bagi yang ingin bergabung dengan kriminologi, kita terbuka sangat besar peluangnya untuk masuk di kriminologi. Beasiswa juga banyak, sangat banyak untuk kriminologi. Di Krim UIR aja kita, karena sebagai salah satu program studi unggulan Universitas Islam Riau, kita memperoleh kuota yang cukup banyak untuk menerima beasiswa gitu. Di luar juga, di funding luar juga banyak memberikan beasiswa untuk keilmuan kriminologi itu sampai S3, bahkan ada yang sampai program doktoral, ada beasiswa khusus untuk mahasiswa kriminologi gitu. Itu tadi keilmuan kita banyak dibutuhkan sebenarnya di hampir semua aspek kehidupan masyarakat ya. Terus kemudian secara keilmuan, kriminologi termasuk keilmuan yang paling berkembang ya. Kita sudah sampai postmodern gitu ya, sementara yang lain masih berbicara modernisasi. Kita sudah sampai postmodern, jadi termasuk keilmuan yang paling berkembang yang ada saat ini. Kalau menurut Bapak Riki sendiri? Ya, kalau harapan untuk program studi, tentu yang sekarang kan akreditasi program studi berada di posisi B, ya. Itu harapannya untuk program studi kedepannya, insya Allah kita bisa meraih A, ya. Karena memang itu satu kewajiban ya bagi kita di di akademisi ini. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat, memang pada tahun ini kriminologi itu area akreditasi, namun mendapat kesempatan untuk memperpanjang 2 tahun ke depan. Jadi insya Allah dalam waktu 2 tahun ini kita akan berupaya keras supaya target yang kita inginkan tadi dengan angka huruf A gitu ya bisa kita raih. Ya, itu untuk program studi. Ya, berikutnya untuk teman-teman mahasiswa, ya tentu dengan masa COVID-19 ini pembelajaran agak sedikit terganggu, namun harapan kami kepada rekan-rekan mahasiswa jangan lengah gitu ya, jangan lengah, jangan terbuai dengan situasi ini, tetap belajar, tetap berupaya keras untuk bisa meraih pendidikan, karena sesuatu hal itu kalau kita upayakan dengan maksimal, insya Allah akan berhasil dan meraih hasil yang baik juga. Tentu saja Kak. Terima kasih Kak atas waktunya telah berpartisipasi dalam acara bincang santai kita. Saya Puja Fitri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari program studi kriminologi mengajak putra-putri terbaik Indonesia untuk bergabung dengan program studi kriminologi sebagai mahasiswa kriminologi. Nah, keilmuan kita sangat terbuka untuk menjawab permasalahan-permasalahan sosial. Kita juga punya banyak beasiswa karena program studi kriminologi merupakan salah satu program studi unggulan Universitas Islam Riau. Jadi jangan ragu untuk bergabung dengan kita. Kriminologi Universitas Islam Riau didukung oleh para ahli yang sudah memiliki kompetensi yang cukup bagus. Juga kita didukung oleh perpustakaan yang baik, sehingga keilmuan kita insya Allah bisa kita gunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Mari bergabung dengan program studi kriminologi. Kita tunggu untuk bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.